Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan. Jumpa lagi dengan saya Karama Keliangin di Nusa Ina Podcast tentunya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan. Pada kesempatan ini saya ingin sharing satu buah buku yang isinya sangat menarik dengan kawan-kawan sekalian. Buku ini mengajak kita untuk pandai-pandai dalam menjaga lisan, artinya bijak dalam berbicara. Karena menurut penulis buku ini, menarik kata-kata yang sudah diucapkan itu sangat sulit kebanding dengan menarik kata-kata yang belum diucapkan. Artinya apa? Kalau tidak ingin sulit dalam menarik kata-kata, maka jangan diucapkan dulu. Nah, kurang lebih begitu. Nah, buku ini penulisnya Iqra Firdaus. Iqra Firdaus, judulnya Berbicaralah yang Baik atau Diamlah. Berkah-berkah bagi orang yang pandai menjaga lisan. Ini bukunya. Teman-teman bisa, kalau berminat, bisa cari di toko-toko buku yang ada di daerah teman-teman masing-masing. Kalau yang di Ambon, di Maluku, khususnya kota Ambon, bisa cari di Dian Pertiwi, bisa cari di NN, lalu bisa cari di Maluku City Mall, karena buku ini saya beli di Maluku City Mall, MCM 45.000. Menarik bukunya. Nah, setelah saya baca buku ini, saya teringat satu hadis dari Rasulullah SAW tentang dua amalan yang paling banyak menghantarkan manusia ke dalam surganya Allah, dan dua amalan juga yang paling banyak menghantarkan manusia menuju nerakanya Allah. Dua amalan yang paling banyak menghantarkan manusia menuju surganya Allah itu, satu, taqwallahi, dan yang kedua, wa husnul huluki, bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Lalu dua amalan yang paling banyak menghantarkan manusia menuju nerakanya Allah itu, alfamu wal farju, mulut dan kemaluan. Jadi mulut pun banyak menghantarkan kita menuju nerakanya Allah. Mulut yang bagaimana? Yaitu yang berkata-kata tidak dipikirkan dulu, yang berkata-kata suka menyinggung orang lain. Nah itu. Nah, Iqra Firdaus menulis buku ini sebagai alternatif untuk kita menjaga lisan kita. Ini ada beberapa halaman yang ingin saya sharing dengan kawan-kawan. Salah satunya halaman 10 misalnya. Ini halaman 10. Teman-teman bisa lihat makna dibalik dua mata, dua telinga, dan satu mulut. Saya coba membacakannya. Apakah kita tahu alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wajah manusia yang elok terdiri atas dua telinga, dua mata, dan satu mulut? Tanda tanya. Pertanyaan ini memang sederhana, namun pertanyaan sederhana ini justru penuh makna dan hikmah. Sayangnya, kita seringkali cuek terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerap tidak menyadari, enggan merenung, dan menganggap anugerah ini sebagai hal yang biasa. Akan tetapi, bagi orang yang gemar merenung, pertanyaan sederhana ini justru menjadi hal yang luar biasa. Ya, di balik penciptaan wajah elok manusia yang terdiri atas dua telinga, dua mata, dan satu mulut, terdapat hikmah luar biasa. Meski kita pun paham bahwa sebagian orang memiliki kekurangan pada bagian wajahnya. Kalau kita merenung, maka dua mata, dua telinga, dan satu mulut berarti bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sepatutnya banyak melihat dan mendengar ketimbang berbicara. Itu. Jadi maksud daripada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua buah mata, dua buah telinga, dan satu mulut agar kita banyak melihat, banyak mendengar ketimbang berbicara. Begitu. Jadi kita harus merenungi itu.
Lalu halaman berikut ini menarik ya. Ini teman-teman bisa lihat kalau yang punya di halaman berapa ya yang ingin saya sharing dengan teman-teman. 31. Halaman 31. Teman-teman bisa lihat. Di sini dikatakan, berbicaralah yang baik adalah satu kebaikan daripada diam darinya. Berbicaralah yang baik adalah satu kebaikan daripada kita diam. Lanjut. Diam dari keburukan adalah kebaikan daripada berbicara tentangnya. Adapun diam selalu, maka ini adalah perbuatan bid'ah yang terlarang. Dan demikian pula menahan diri dari memakan roti, daging, dan minum air, maka ini adalah termasuk dari perbuatan bid'ah yang tercela, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah SAW berkhutbah, berdirilah seseorang dan bertanya kepada beliau, Abu Israil bernadzar untuk berdiri dan tidak duduk dan tidak bernaung serta tidak berbicara dan berpuasa. Bolehkah? Nabi Muhammad SAW bersabda, perintahkanlah ia untuk berbicara, bernaung, dan menyempurnakan puasanya. Menarik kan bukunya? Di atas kan dikatakan, berbicaralah yang baik adalah satu kebaikan daripada diam daripadanya. Artinya bicara baik itu satu kebaikan. Jangan diam. Ketika ada sesuatu yang baik yang perlu teman-teman bicarakan, ya bicara, jangan diam. Lalu kelanjutannya, diam daripada keburukan adalah kebaikan daripadanya. Artinya apa? Kalau teman-teman diam daripada satu keburukan, itu adalah kebaikan. Teman-teman bisa lihat di dalam buku ini yang punya, nanti cari ya, luar biasa nih bukunya. Lalu di halaman berapa ya yang saya share? Yang 46. Kunci mendasar menjadi pembicara yang baik. Jadi selain isinya bersifat teologi, dia juga memberikan kita resep kunci mendasar menjadi pembicara yang baik. Teman-teman bisa lihat kurang lebih ada berapa poin? 6 poin. Yang pertama intonasi, lalu ada artikulasi, lalu tempo, kemudian kecepatan bicara, lalu volume, kemudian penekanan. Itu 6 kunci menjadi pembicara yang baik. Nah, sampai di situ teman-teman, singkatnya tentang bukunya Iqra Firdaus. Nanti teman-teman bisa cari bukunya, beli di toko-toko buku yang ada di daerah teman-teman. Lalu teman-teman bisa baca biar menjadi orang yang bijak dalam berkata-kata. Bijak dalam berkata-kata dan tidak menyinggung perasaan orang lain tentunya. Karena lisan kita ini berbahaya. Manusia ini harus bisa menjaga lisan. Karena ada satu pepatah yang katakan bahwa mulutmu harimaumu. Ya. Saya harap teman-teman bisa, yang nonton video ini, bisa cari bukunya dan bisa membaca. Biar teman-teman menjadi orang yang bijak dalam berkata-kata. Ya. Sekian dari saya. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan.